Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Permatasari, salah satu dosen di jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan unjuk kerja pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi. Pada video ini, saya akan membawakan mata kuliah Teori dan Teknik Konseling, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Mahasiswa wajib mengontrak mata kuliah ini karena mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mereka. Pada mata kuliah ini nantinya mahasiswa akan dibekali dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang ada dalam layanan bimbingan konseling. Misalnya ada pendekatan behavioral, pendekatan humanistik, pendekatan kognitif, dan pendekatan postmodern. Nantinya setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu bekerja sama dan memiliki sikap kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya, khususnya pada bidang bimbingan dan konseling. CPNK yang kedua yaitu mahasiswa memiliki nilai dan wawasan keilmuan pendidikan dan pembelajaran secara teoritik dan aplikatif dalam bingkai budaya Indonesia, sehingga nanti mereka sebagai konselor dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien dengan berbagai budaya yang berbeda dan mengetahui pendekatan apa yang cocok dan tepat digunakan dalam layanan konseling. CPNK yang ketiga adalah mahasiswa mampu melaksanakan layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dukungan sistem secara klasikal, individual, ataupun kelompok. Nah, nantinya mereka juga akan memasukkan teori dan teknik konseling atau pendekatan-pendekatan yang ada dalam pendekatan konseling dengan multimedia. Di CPNK yang keempat, mahasiswa akan mampu melaksanakan konseling individual dan kelompok dengan menggunakan pendekatan ataupun prosedur dan teknik konseling psikodinamik, humanistik, behavioral, kognitif, dan postmodern, yang nantinya akan didasarkan oleh diagnosis ataupun prognosis terhadap masalah yang dihadapi oleh sasaran atau konseli yang mereka layani, sehingga nantinya disesuaikan dengan perkembangan dan problematik yang ada pada sasaran layanan. Nah, pada mata kuliah ini akan dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran, mulai dari penjelasan materi yang dilakukan dengan menggunakan metode diskusi, kemudian akan ada menggunakan studi kasus atau case method, di mana mahasiswa akan mengkaji berbagai masalah-masalah yang sesuai dengan pendekatannya, sehingga nantinya di akhir perkuliahan mahasiswa dapat memahami apa saja masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan berbagai pendekatan, sehingga mereka mampu mengetahui akar dari masalah tersebut, sehingga solusi ataupun layanan yang diberikan akan disesuaikan dengan pendekatan yang ada. Nah, pada mata kuliah ini juga nantinya mahasiswa akan mempelajari berbagai pendekatan, misalnya saja pokok atau konsep dari model dan teori teknik konseling, kemudian konseling psikoanalisis, konseling behavioral, eksistensial, gestalt, Adlerian, realitas, berpusat pada klien, kognitif behavior terapi, rasional emotif terapi, dan SFBT. Nah, pada video kali ini saya akan mengangkat tentang pendekatan realitas. Penilaian yang dilakukan, bobot penilaian yang dilakukan menggunakan bobot-bobot penilaian pada presentasi mahasiswa, presentasi mereka memaparkan tentang ide-ide ataupun konsep dasar dari konseling realitas, kemudian mereka akan menyelesaikan kasus dan menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran yang akan saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik teman-teman, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah ya, sudah sarapan? Sudah. Berarti semangat ya hari ini ya, pagi hari ini. Siapa yang hari ini tidak masuk? Rahmatia Bu. Rahmatia. Kenapa Rahmatia tidak masuk hari ini? Sakit. Oke, Rahmatia hari ini sakit ya. Mari kita doakan bersama-sama agar Rahmatia diberikan kesembuhan, agar bisa segera berkumpul dengan kita untuk belajar bersama lagi ya. Amin. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa sih? Masih ada yang ingat? Tentang konseling behavioral. Konseling behavioral. CBT. Oke. Ada yang masih ingat nggak sih konseling behavioral itu kita melihat masalah dari apanya? Dari perilakunya Bu. Perilakunya. Kalau dari CBT? Dari pikiran. Dari pikirannya. Yang terlihat dari perilakunya. Jadi kalau ada yang salah dengan seseorang itu bisa bersumber dari dua ya. Ada bisa dari perilakunya ataupun dari pikirannya. Kalau dari pikiran kita bisa lihat dengan dengan perilakunya ada yang salah nggak nih gitu misalnya, karena biasanya ada konsep-konsep yang di kepala kita sebenarnya itu irasional tapi kita menganggapnya itu rasional. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kayaknya Didit ngantuk nih, ngantuk ya Didit? Nah, ngantuk, kita ice breaking dulu ya biar semangat ya. Mungkin Alwi bisa bantu saya untuk memimpin ice breaking ya? Boleh. Oke, silakan Alwi. Baik Bu, baik teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai, seperti yang tadi kita akan melakukan ice breaking. Nah, kalian lihat salah satu kita sedang ngantuk kayak sini, saudari. Siapa tadi namanya? Saudara ya. Yari. Saudara. Jadi kita akan ice breaking itu tentang fokus kita, analisis kita, dan supaya tidak ngantuk. Bang ya. Ya, oke. Jadi SPG itu fokus ikuti instruksinya, yaitu ikuti instruksinya. Bos berkata, nah kata kuncinya itu tidak perlu dijelaskan banyak-banyak, cuma intinya bos berkata, ikuti instruksinya. Paham? Oke. Jadi kita slow dulu. Ya. Bos berkata, pegang tangan saya. Hilang, tidak fokus. Oke. Bos berkata pegang pipi, pegang hidung. Itu dia. Salah. Ingat apa yang salah? Coba apa yang salah? Jadi kan ada bilang bos. Jadi saya tidak ikut. Terima kasih Alwi, kita beri aplaus untuk Alwi ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah semangat lagi. Hari ini kita akan belajar tentang konseling realitas ya. Dimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa akan mampu memahami tentang konsep dasar ataupun tentang pengimplementasian atau teman-teman akan melaksanakan yang namanya pendekatan konseling realitas pada proses konseling. Di sini mahasiswa nanti akan mampu menjelaskan tentang teknik konseling realita, mampu menjelaskan langkah-langkahnya, serta mampu menganalisis kira-kira permasalahan apa sih yang sesuai atau cocok dengan pendekatan ini. Nah, di sini teman-teman ingat namanya William Glasser. Ingat, ada yang tahu nggak William Glasser ini siapa? Oke, tokoh psikiatri. Jadi kalau tidak bahagia sekarang, jangan nyalain orang lain ya. Karena semua yang terjadi pada diri teman-teman itu adalah hasil dari keputusan yang diambil oleh teman-teman saat itu. Jadi semua keputusan itu beresiko membahagiakan dan beresiko menyakiti seperti itu. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar di konseling realita itu sendiri. Yang pertama ada love and belonging, kemudian ada fun, ada power, ada survival, serta ada freedom. Di mana masing-masing kebutuhan dasarnya ini teman-teman dia berbeda satu sama lain. Kalau misalnya Alwi, mungkin Alwi memiliki Alwi memiliki kebutuhan dasar untuk power. Power ini berkuasa. Berkuasanya bisa mungkin menunjukkan prestasinya atau memiliki satu jabatan untuk mengontrol orang yang sekitarnya agar menyukai dia, itu bisa. Nah, untuk ini masing-masing
masing-masing orang itu berbeda satu sama lain. Jadi Rizky, Yuni ataupun Fajrin itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin freedomnya yang lebih menonjol atau mungkin love and belongingnya yang lebih menonjol. Sampai di sini aman? Aman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Fajrin dipersilakan. Silakan Fajrin mau bertanya tentang apa? Ya, baik. Jadi saya ingin bertanya mengenai kebutuhan dasar. Apakah dari beberapa kebutuhan dasar ini, jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, apakah akan mempengaruhi kebutuhan yang lain? Oke, pertanyaannya Fajrin bagus sekali ya. Apakah akan mempengaruhi jika tidak terpenuhi? Nah, teman-teman tahu perbedaannya? Pernah mendengar piramid Maslow? Pernah. Andini tahu piramid Maslow? Iya. Kira-kira bedanya apa dengan kebutuhan dari Gleiser ini? Baik Bu, jadi kalau kebutuhan menurut Gleiser yang membahas tentang konseling realita ini Bu, dia tidak harus berfokus ke semuanya bisa dijangkau Bu, tapi walaupun sudah ada satu yang bisa kita rasakan Bu, itu sudah terpenuhi kebutuhannya. Nah, sedangkan kalau menurut Maslow itu bentuk kebutuhannya itu berbentuk piramid, jadi memang harus dipenuhi dari bawah, dari fisiologis terus sampai ke aktualisasi yang paling atas. Oke. Pernah dengar kan berarti Maslow, teman-teman? Maslow dan Gleiser. Nah, kita beri aplaus dulu untuk Andini dan Fajrin. Nah, jadi pertanyaannya Fajrin tadi kira-kira akan mempengaruhi atau tidak? Ternyata kata Andini itu berbeda. Karena kalau di William Gleiser kuncinya adalah kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Walaupun ternyata bibit sukanya dicintai dan mencintai paling tinggi, tapi dia tidak membutuhkan tentang kekuasaan. Dia tidak memikirkan tentang kekuasaan. Jadi kebutuhan itu tidak akan mempengaruhi perilakunya. Tapi ketika kebutuhan akan cintanya tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang kurang sesuai atau perilakunya kurang sesuai, maka akan menimbulkanlah permasalahan. Karena tadi ya, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian, karakteristik dari konseling realitas sendiri, konsep dasar yang kedua, yaitu memiliki konsep 3R. Yaitu apa saja? Responsibility and reality. Di mana perilakunya teman-teman itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Nilai-nilai yang berlaku, kemudian berlaku di masyarakat, sesuai nggak dengan norma-norma. Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Dan yang pasti tidak boleh merugikan orang lain. Tidak boleh merugikan orang lain. Di sini, nanti ketika teman-teman jadi guru BK atau jadi konselornya, teman-teman akan berfungsi sebagai pembimbing. Membimbing konselingnya, apa sih kira-kira yang salah dengan perilakunya, apa sih yang efektif, apa sih yang tidak efektif, rencana barunya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan teknik dalam konseling realitasnya. Jadi ini sama dengan pendekatan-pendekatan lain tekniknya. Nah, bedanya teman-teman akan memasukkannya di tahapan dalam konseling realitas. Tahapan konseling realitas ini sering disebut dengan WDP. Orang-orang sering menyebutnya ini teknik, padahal ini tahapan atau prosedur yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama itu teman-teman silakan menggali kebutuhan atau menggali keinginan. Kira-kira kalau menggali di sini masuknya dalam tahapan apa? Jadi apa sih maumu, keinginanmu apa? Kira-kira. Kemudian doing, apa yang sudah kamu lakukan? Ternyata saya sudah melakukan A, B, C. Kemudian dievaluasi. Dievaluasi tadi kira-kira efektif nggak? Mengevaluasinya dengan apa sih Bu? Dengan 3R tadi. Right, responsibility, and reality. Nah, kemudian setelah teman-teman melakukan evaluasi, kalau efektif untuk meningkatkannya lagi seperti apa? Kalau tidak efektif, rencana barunya seperti apa? Itu perlu dibuat planning atau rencana baru. Rencana barunya itu harus bisa diukur, kemudian dia sederhana atau simple saja, nanti baru meningkat. Kalau sudah bisa terukur, sudah bisa dilaksanakan, baru meningkat tindak lanjutnya seperti apa. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Aman ya. Jadi hari ini seperti yang minggu lalu sudah kita
bagi kelompok, kita akan diskusi kelompok ke teman-teman, di mana teman-teman akan mengerjakan kasus yang sudah akan saya berikan. Jadi silakan didiskusikan kasus-kasus yang sudah ada di kelompok 1 dan di kelompok 2. Waktu diskusinya ini 8 menit, nanti akan dipresentasikan oleh kelompok ya. Silakan teman-teman untuk berdiskusi. Jadi ada kasus seorang anak mahasiswa semester 4. Jadi sekarang meneliti di mana dia ini lagi masuk untuk kuliah. Dia masuk ke kelas, terus dia dikerjakan, UTS tidak pernah, tidak main game. Nanti Nur mau catat-catatkan sedikit-sedikit. Boleh. Baik, waktunya sudah selesai ya teman-teman ya. Saya akan meminta teman-teman untuk memaparkan hasil diskusinya. Mau dimulai dari kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, oke. Silakan kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan dan menjadi moderator? Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu dan selamat pagi teman-teman. Di sini kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan selama beberapa menit tadi dan akan disampaikan oleh rekan kami Alwi. Kepada Alwi saya silakan. Nah, oke, baik, terima kasih moderator atas pertanyaan tadi ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil analisis diskusi kami terkait dengan studi kami, yaitu terkait dengan seorang mahasiswa semester 4 yang sekarang itu lagi di fase-fase mengalami kebosanan, malas kuliah, mengerjakan tugas, dan sering bermain online. Nah, oleh karena itu, berdasarkan diskusi kami tadi dengan kelompok 1, di mana kami menggunakan analisis seperti yang disebutkan tadi terkait dengan WDEP 1, Doing Evaluation Planning. Nah, yang pertama, One, apa sih yang ingin dilakukan si anak ini? Setelah kita gali, kita diskusi, kita lihat dari kasusnya yang sudah ada, ternyata si anak ini pada awal-awal di semester 4 mulai bosan, malas untuk kuliah, dan ketika ditanya oleh dosen, dia sudah tidak ada lagi motivasi untuk kuliah dan hanya menghabiskan waktunya untuk dengan game. Nah, setelah itu ketika kita tanya apa sih yang diinginkan, ternyata yang diinginkan itu adalah dia tidak mau ada tekanan, hanya mau bebas terserah dia, tapi dia ingin kuliahnya itu lancar. Jadi di sini ketika tadi diskusi tadi, harapan yang diinginkan dengan apa yang dikerjakan itu berbeda. Jadi tidak akan mencapai keinginannya. Seperti lulus tepat waktu, kerja dengan nilai baik. Nah, oleh karena itu setelah kami diskusi tadi, ada beberapa planning yang kami telah rencanakan. Oleh karena itu, dari kami, saja si Adi mengatur waktu luang dengan cara menggunakan memanfaatkan aplikasinya di HP-nya, seperti aplikasi to-do-list reminder, time planner, dan lain sebagainya. Jadi, program si Adi ini kita mulai rencanakan dengan yang hal-hal yang kecil dulu, sebelum ke hal besar. Jadi, hal-hal yang memang realistis untuk dilakukan. Jadi, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu dari kami kelompok 1. Saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi yang dibawakan oleh rekan kami kepada teman-teman kelompok yang ingin, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada tambahan atau masukan dari hasil presentasi kami. Saya persilakan. Saya di sini ingin sedikit menambahkan. Jadi di sini kita sebagai konselor di sini kan tadi Ardi mengatakan bahwa dia itu suka bermain, dia tidak suka kayak dia mau bermain tapi dia kuliah itu lancar-lancar. Nah gitu kan. Nah jadi kalau menurut saya di sini kita sebagai konselor kita harus menanyakan kepada si Ardi, bahwa bagaimana menanyakan secara spesifik bahwa kenapa Ardi itu memilih permainan, supaya dapat mengetahui dari yang 5 tadi, yang belong, yang fun, freedom, apa yang Adi pilih begitu. Nah terus kita juga sebagai konselor di sini kita harus memberikan tindak lanjut seperti apa agar
Ardi ini bisa bisa kuliahnya si Ardi ini bisa lancar dan bisa lulus juga tepat waktu. Dari teman-teman tidak ada lagi yang ingin bertanya atau ingin ditambahkan? Cukup. Baik, saudara, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih untuk Rizky yang sudah menambahkan ya. Kita beri dulu aplaus untuk Rizky dan kelompok 1. Jadi tadi Rizky menjelaskan bahwa ternyata di bagian evaluasi itu harus didalami. Kenapa sih dia memilih itu? Mungkin ada ada alasan tertentu kenapa dia memilih bermain saja terus-menerus sampai malam ya. Kemudian untuk tahapan-tahapannya pada perencanaan itu memang harus disederhanakan, harus bisa terukur dan bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan lupa melakukan follow up ya kelompok 1 ya, nantinya ketika sudah ada rencana yang dilakukan oleh konselingnya. Baik, kita akan lanjut ke kelompok 2 ya. Siapa yang akan mempresentasikan kelompok 2? Dipersilakan. Pada teman-teman semuanya, saya di sini selaku moderator kelompok 2. Setelah kami melakukan diskusi mengenai kasus yang telah kami bahas tadi, maka kami menyimpulkan beberapa poin yang kiranya sangat penting untuk kita bahas pada diskusi kali ini. Untuk itu saya persilakan kepada Rizka selaku rekan kami untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Izin menyampaikan hasil dari diskusi kami kepada Ibu dan teman-teman. Jadi pada studi kasus kami ini ada salah satu siswa di kelas yang tidak percaya diri atau kepercayaan dirinya rendah. Nah, namanya itu Farhan. Nah, setelah ditelusuri dia mengaku bahwa hal itu terjadi karena selama dia SD di sekolah dasar ada guru yang selalu meremehkan dia sehingga dia jadi menghindari interaksi di kelas gitu lah. Nah, dari studi kasus tersebut kami menarik kesimpulan bahwa masalah utama dari si Farhan ini yang pertama menarik diri, yang kedua dia tidak percaya diri karena adanya pengalaman di masa lalu, pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu. Nah, akhirnya kami analisis sesuai dengan tahapan di konseling realitas yang telah disebutkan oleh Ibu tadi, ada wants, doing, evaluation, dan juga planning. Pada wants, di sini konselor menanyakan kira-kira apa sih keinginan dari si Farhan itu. Nah, setelah ditanya, dia menjawab kalau dia itu pengen diterima, dia itu pengen dihargai oleh teman-temannya. Juga dia nggak mau merasa gagal lagi, dia pengen menghilangkan rasa rendah dirinya itu. Nah, pada hal tersebut akhirnya kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu doing. Di tahap doing, kita sebagai konselor itu bertanya, nah selama ini untuk menghindari hal-hal tersebut, Farhan udah ngapain aja? Ternyata selama di kelas dia masih menghindari peran aktif, dia masih menarik diri dari diskusi dan dari teman-temannya juga. Maka selanjutnya di tahap berikutnya kita memberikan evaluasi dengan pertanyaan evaluatif. Bisa bertanya dengan, nah apakah dengan diam dan menarik diri itu membuat kamu merasa lebih baik, Farhan? Apakah itu akan mencapai keinginanku tadi untuk merasa diterima dan dihargai oleh teman-teman? Nah, akhirnya di situ Farhan mulai sadar. Setelah evaluasi tersebut, kita lanjut ke planning atau tahap berikutnya, yaitu kita memberikan perencanaan yang baik untuk si Farhan ini, gimana sih supaya dia bisa mencapai keinginan dia tersebut. Kita sebagai konselor bisa dengan menyarankan yang pertama dari hal-hal yang kecil dulu seperti yang dikatakan oleh Ibu, hal-hal yang sederhana saja dulu. Yang pertama mungkin dengan memberikan 1 pertanyaan di kelas dalam 1 hari, kemudian dia mulai bisa mencari teman belajar yang baik untuk dia atau yang cocok untuk dia dan ikut kelompok diskusi untuk membangun kepercayaan dirinya secara bertahap dan pelan-pelan. Nah, karena dalam konseling realitas ini apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab dari pilihan yang dia ambil, jadi si Farhan ini harus berkomitmen dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kalau dia pengen untuk keinginannya terwujud, bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan yang bagus, maka dia harus berkomitmen dan harus bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan studi kasus ini. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka selaku rekan kami telah memaparkan hasil dari diskusi kami. Saya rasa pembahasan yang sangat mudah kita pahami ya teman-teman. Maka dari itu saya persilakan kepada teman-teman sekalian yang kiranya ingin memberikan saran ataupun pertanyaan kepada kelompok kami. Untuk itu saya persilakan kepada teman-teman.
Baik, terima kasih. Tadi mungkin hasil diskusi dari rekan kelompok 2 dan ada beberapa hasil atau saran juga yang diberikan oleh kelompok 2. Nah, mungkin dari saya dan teman-teman kelompok itu akan memberikan saran sedikit pada masalah yang dialami oleh Farhan. Nah, di sini kan tadi sudah kita tanyakan apa keinginan dan apa yang dilakukan. Nah, bagaimana tidak kita harus barengi dengan memberikan reformation positif atau penguatan positif. Nah, contoh kecilnya itu kita suruh Farhan untuk membuat catatan harian kecil apabila dia satu tingkat berubah pada hari-hari sebelumnya. Nah, karena dia juga orangnya itu mau kayak diakui atau dihargai sama teman-teman, kita juga harus memberikan pujian-pujian kecil apabila Farhan sudah berani duduk paling depan, sudah berani maju ke depan untuk presentasi. Nah, mungkin itu saran dari saya dan kelompok. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya. Saya sangat tertarik juga yang menjadi pembahasan kita kali ini kan terkait dengan Farhan, dan tadi juga sudah ditambahkan oleh kelompok 2. Kiranya kita bisa menambahkan untuk reinforcement positif ataupun pujian-pujian kecil kasih Farhan dan juga mentoring perkembangan dari Farhan. Mungkin itu saja paparan kali ini. Sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan saran? Tidak ada. Oke, baik. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu selaku dosen kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi tadi kelompok 2 ditambahkan oleh Dewi bahwa ternyata perlu sekali reinforcement positif. Reinforcement positif ini kan identik dengan pendekatan behavioral. Nah, ternyata ini bisa diterapkan di konseling realitas juga. Nah, jadi ketika nanti melakukan follow up atau monitoring rencana, teman-teman bisa memberikan pujian-pujian untuk penguatan agar perilaku tersebut tetap dilakukan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Aman? Bisa dipahami ya? Kalau begitu, siapa nih yang kira-kira bisa menyimpulkan atau menyampaikan apa sih yang didapat oleh kalian pada hari ini? Siapa? Oh, Desi. Desi silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi dari penjelasan itu tadi saya dapat menunjukkan bahwa konseling realitas ini memiliki fokus utama, yaitu pada membantu klien membuat pilihan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan tanpa merugikan orang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kata kuncinya Desi tadi adalah tidak merugikan orang lain. Jadi perilaku yang baik itu tidak merugikan orang lain ya dalam pandangan konseling realitas. Kita beri aplaus dulu untuk Desi. Nah, jadi apapun yang kalian rasakan, apapun yang teman-teman rasakan sekarang ini itu adalah hasil dari keputusan atau resiko dari keputusan yang teman-teman ambil. Itu pandangan dari konseling realitas itu sendiri. Nah, jadi sampai di sini teman-teman ada tugas untuk minggu depan. Ini bisa di teman-teman kerjakan sampai di hari Sabtu ya, hari Rabu. Di hari Rabu, paling lambat di hari Rabu silakan dikerjakan. Setelah itu teman-teman hari ini belajarnya kecepatan nggak? Saya bicara? Tidak. Bisa dipahami dengan jelas? Ada kata-kata saya yang mungkin sulit dipahami? Tidak ya. Oke. Jadi kalau minggu depan ada pernyataan saya atau kata-kata saya yang blunder atau tidak bisa dipahami oleh teman-teman, silakan langsung stop. Ibu, saya kurang paham nih, misalnya seperti itu ya. Atau Ibu ternyata kecepatan cara bicaranya, silakan teman-teman langsung sampaikan ke saya agar saya perbaiki. Nah, jadi minggu yang selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan REBT atau rasional emotif behavior therapy. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, sikap saya yang kurang berkenan, atau ternyata ada mimik-mimik wajah saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.